Hai, welcome back. Oke, di sini gue mau ngejawab beberapa pertanyaan yang sering kali masuk di message aku ya. Buat teman-teman kalian semuanya yang lagi ngejalanin, yang lagi berjuang, semangat ya. Emang pasti ada rasa jenuh pasti ya itu. Dan sering kali gue juga ngalamin hal tersebut. Di sini sering kali ada pertanyaan yang masuk, itu berapa lama prosesnya di foto pertama gitu kan, sampai di foto ketiga. Oke, di sini gue ngejalanin tuh udah hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih berapa ya, lebih 2 bulan kalau nggak salah ya. Nah, dan seringkali buat para kaum cewek-cewek, gue pengen dong perut gue kecil, paha, lengan dan sebagainya. Oke, di sini gue mau jelasin, kita itu nggak bisa milih mana tubuh yang akan kita kecilkan terdahulu gitu kan. Jadi tuh postur tubuh kita itu udah pinter banget guys. Begitu kita mulai merubah lifestyle kita, dia akan tahu nih tahapan-tahapan pak mana nih yang mau dikecilin gitu kan. Contohnya, gue nggak pernah tuh kepikiran gue pengen perut dulu, gue jalanin gitu. Kalau semakin kita sering kepikiran mau target harus ini itu, yang ada stres tubuh tuh ngejalanin perubahan pola hidup lebih sehat juga jadinya stres, jadi nggak enjoy gitu kan. Maka dari itu gue perbaiki dulu nih dari mindset, baru niatnya dan konsistensinya gitu, konsistensi sorry. Nah, awalnya gue juga gak bisa langsung dalam hari itu juga gue skip yang namanya jajanan manis dan sebagainya. Gue pelan-pelan mulai kurangin karbohidrat. Contohnya gue kan suka jajan nih, entah jajan seblak atau cilor atau bakso lah, ciu-ciu kan sukanya kayak gitu-gitu kan ya. Terus dari minuman manis, sehari ya dulu yang gue sampai segede itu, gue tuh minum es good day bisa 5 kali dalam sehari. Belum lagi gue makan bakso. Makan bakso itu bukan hitungan makan buat gue pribadi, tapi nyemil, nyampe rumah makan nasi. Nasinya banyak, lauknya banyak. Jadi gak balance gitu. Nah, pada saat itu gue emang dari dulu udah nyoba diet berbagai metode apapun, sampai konsumsi obat diet dan hasilnya nol gitu. Terus gue coba pelajari, gue baca, gue lihat YouTube, gue konsul kan, sempet ke dokter ahli gizi. Dan sebenarnya mau metode diet apapun emang balik lagi sama diri kita sendiri sih, dari mindset gitu kan. Terus ngejalaninnya itu satu, enjoy, jangan ketertekan gitu. Terus di sini aku mulai tuh pelan-pelan berubah. Oke, kayaknya yang mesti diperbaiki tuh hati akunya nih, harus enjoy, harus oke, kita mulai sama-sama yuk, kita mulai kerja sama bareng-bareng yuk gitu kan. Akhirnya pelan-pelan gue bisa gitu kan. Dan dulu gue olahraganya tuh lebih intensitasnya itu kardio ya, senam gitu kan, atau zumba gitu. Dan hasilnya lama banget coy gitu. Jadi kalau misalnya apalagi nih buat para cewek nih, habis kelar olahraga disanggar-sanggar, sini kumpul makan dulu ya, makan. Ya udah kan makan kan, Bo. Sayang kan kalau dianggurin. Padahal itu kan sebenarnya bakar lemak, nimbun lemak. Oke, kalau misalkan nimbunnya itu dalam konteks makanan yang sesuai apa yang kita penuhi untuk kebutuhan tubuh, nggak apa-apa. Tapi kalau udah gorengan, bakso, mie ayam, kan sayang banget ya. Maka dari itu aku udah mulai tuh pelan-pelan hindari perkumpulan seperti itu. Bukan gue sombong gak mau kumpul, tapi gue pengen coba gitu men-challenge diri gue sendiri, bisa enggak gitu kan. Alhamdulillah, dan ternyata gue bisa sampai saat ini gitu kan. Terus aku coba nih ikut olahraga angkat beban gitu kan lagi viral banget tuh zaman-zamannya covid kan, 2020-21 kan. Oke, aku pelajari. Awalnya aku jujur nggak kuat banget itu yang namanya nge-gym tuh, aduh kayaknya tuh mampus banget pokoknya. Tapi pas dijalanin step by step, kok enak ya, nagih ya.
dan metabolisme tubuh gue tuh tercenderung lambat gitu. Olahraga kardio sengebit apapun yang namanya aerobik, keluar keringetnya tuh sedikit gitu. Tapi pas gue coba pilih olahraga angkat beban, wow itu luar biasa banget, kerasa banget tuh di diri gue perubahan dalam tubuh tuh. Keringet lebih banyak, terus lebih enak lah, lebih enteng. Nah ternyata gue konsul ke dokter kan, sempet ternyata emang metabolisme tubuh gue tuh lambat dan diharuskan kalau bisa olahraganya intensnya tuh yang lebih berat, jadi lebih nampol buat namanya imun tubuh gue kan, biar ayo lo yang tadi udah santai-santai, ayo lo bangun lo, biar bisa ngepush gitu kan, ternyata bisa gitu. Dan yaudah pelan-pelan gue jalanin, alhamdulillah, dan sampai sekarang bisa. Dan gue combine, mulai tahun ini gue bercombine sama cardio yang lebih ngehit lagi, yaitu kickboxing, dan itu kerasa banget makin impact dalam diri gue gitu. Selain sehatnya dapet, ilmu bela dirinya pun dapet ya, apalagi buat ciwi-ciwi di era zaman sekarang itu perlu banget ya, kita buat bela diri gitu kan. Takutnya sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi di jalan mau di mana, kita punya basically buat bela diri gitu kan. Terus buat para ciwi-ciwi yang sering tanya, aku mau dong kayak gitu. Oke, kalau misalnya kamu mau, mendingan kamu jangan ngucap dulu ke orang lain aku mau kayak gini gitu. Kamu lakuin dulu, kamu mantepin dulu hati kamu. Oke, sambil kamu ngomong dalam hati kamu. Ini termasuknya afirmasi positif loh ya. Oke, aku mau, pengen hidup aku tuh lebih sehat lagi, lebih bermanfaat lagi. Aku pengen bisa ngerasain kebahagiaan ini sama orang-orang yang sekitar yang aku cintai gitu kan. Yuk kita sama-sama jalanin gitu kan. Pasti nih hati kamu diajak berbicara gitu, hati kamu tuh ya, dia akan oke, kita jalani yuk. Pasti dia akan terketuk gitu. Jadi itu semacam mindset otak kamu sama hati kamu tuh sinkron gitu loh kerjasamanya, jadi balance gitu. Bukan otak kamu yang mau tapi hati kamunya masih oke, nggak bakal jadi gitu. Jadi emang penting banget yang namanya ngobrol sama tubuh diri kita sendiri gitu kan. Dan ini dari berat badan 94 dan sekarang itu aku 63 apa 64 ya, gue terakhir nimbang. Ini 25 November gue tuh udah ngejalanin mulai on track diet dan lifestyle healthy food gitu kan. Awal mulainya tuh gue ngejalanin tuh tanggal 23 Oktober, gue inget banget, 23 Oktober 2021. Jadi ini terhitung gue udah mulai 1 bulan ngejalanin perubahan lifestyle aku ya gitu. Dan makanannya bukan berarti makanan pola hidup sehat tuh yang rebus-rebusan, kukus-kukusan, enggak guys, enggak. Jadi istilahnya lebih mengurangi minyak. Jadi komposisi masaknya juga kita lihat dulu terpenuhi hingga nutrisi, enzimnya gitu. Awal-awal emang puyeng banget belajar yang namanya mikronutrisi, terus kalori, puyeng banget. Tapi pas aku jalani, baca-baca, sering cari tahu gini, ternyata nggak juga sih, nggak seberat yang kita pikirkan gitu kalau kita ngejalaninnya enjoy gitu kan. Dan kerasanya wow, amazing. Kualitas hidup gue, pribadi gue tuh berubah banget 180 derajat. Bahkan bisa dibilang sekarang 200 derajat ya perubahan hidup gue. Mulai dari siklus menstruasi gue normal, pola tidur gue lebih teratur, bangun tidur gue gak sakit-sakitan lagi. Biasanya waktu ini 2020 ke belakang, kalau bangun tidur turun dari keranjang tuh tempat tidur, tumit kaki tuh pada nyeri, sakit semuanya. Sekarang enggak, lebih relax. Terus emosi lebih stabil, mood lebih enak, enggak gampang up and down. Jadi emang mempengaruhi sekali ya perubahan nih, kualitas perubahan hidup tuh. Jadi kalau misalkan kamu pengen berubah gimana nya tuh, oke, balik lagi sama diri kamu ya. Kamu bisa nggak men-challenge diri kamu sendiri? Semangat ya buat kalian semuanya. See you, thank you. Bye.